hebat. Drone RQ-4 Global Hawk Amerika dicegat 3 MiG-31 Rusia. Militer Rusia mengerahkan 3 pesawat tempur MiG-31 untuk mencegat 1 drone RQ-4A Global Hawk milik Amerika Serikat di atas Laut Chukchi ketika akan mendekati perbatasan Rusia. MiG-31 merupakan pencegat tempur supersonik dirancang untuk berpatroli jarak jauh dan memerangi pesawat pengintai ketinggian dan pembom strategis. Setelah dimodernisasi, kini mampu mengusung sistem rudal hipersonik Dagger, mampu melacak target hingga 10 target, mampu menyerang 6 target udara secara bersamaan. Selain itu, juga dapat mensurvei area yang luas, mengirimkan informasi pengintaian ke komando secara real-time, melakukan pengintaian target titik dengan resolusi tinggi, dan drone RQ-4A Global Hawk dirancang untuk pengintaian udara strategis jauh untuk waktu yang lama. Global Hawk ini memiliki berat 15 ton, lebar sayap 40 meter, durasi terbang 30 jam, ketinggiannya bisa dapat 18.000 meter. Pesawat pengintai Amerika Serikat melakukan penyadapan di Laut Hitam dalam beberapa waktu, seperti tanggal 10 Agustus, 9 Agustus, 7 Agustus, 5 Agustus, 31 Juli, 27 Juli, 24 Juli, dan 23 Juli 2020. 3 pesawat tempur Su-35 mencegat pembom strategis B-1B Amerika Serikat di atas Laut Okhotsk. Sistem kendali udara Rusia di atas perairan internasional Laut Chukotsk telah mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan Rusia untuk melakukan upaya pencegahan terhadap target. 3 unit jet tempur MiG-31 dari pasukan pertahanan udara distrik militer timur pun dikerahkan setelah di-intercept drone strategis Amerika Global Hawk berbelok dari perbatasan negara bagian Federasi Rusia dan terbang menjauh. Pesawat tempur Rusia kembali dengan selamat ke pangkalannya. Selama beberapa minggu terakhir, militer Rusia telah melaporkan penyadapan yang dilakukan oleh pesawat pengintai Amerika Serikat di atas Laut Hitam. Penyadapan terjadi pada 5, 7, 9, dan 10 Agustus 2020, serta juga pada tanggal 23, 24, 27, 31 Juli 2020. Sementara Rusia percepat produksi si pemburu drone tempur S-70 Okhotnik. Rusia mendorong drone tempur terbarunya untuk bisa diproduksi massal dan digunakan angkatan perangnya sesegera mungkin. Drone S-70 Okhotnik atau si pemburu dalam bahasa Rusia dilaporkan akan bergabung di Angkatan Udara Rusia setahun lebih cepat daripada yang direncanakan, yaitu pada tahun 2024. Itu artinya si pemburu yang telah dikembangkan selama 10 tahun bakal menjadi drone tempur berperforma tinggi yang didesain untuk misi perang konvensional skala besar yang melayani sebuah negara. Direktur Jenderal United Aircraft Corporation Rusia, Yuri Sklyar, mengatakan perusahaannya akan mulai menyuplai drone tempur UCAV S-70 Okhotnik ke militer Rusia, si pemburu yang telah dikembangkan selama 10 tahun. Setelah 2 kali pengujian oleh militer yang akan dilalui pada tahun 2023 hingga 2024. Slyusar mengikuti seruan dari Kementerian Pertahanan Rusia pada 3 Agustus 2020 agar mempercepat pekerjaannya. Slyusar mengembarkan Okhotnik sebagai sebuah drone tempur besar dengan kemampuan yang tak akan terduga, memiliki jangkauan misi terbang tempuh terjauh, kemampuan membopong senjata terbanyak.
Media Rusia pertama kali mendapati drone ini ketika fotonya diunggah di media sosial pada Januari 2019 lalu. Saat itu, Okhotnik diduga sedang menjalani tes di darat di sebuah instalasi uji di Novosibirsk. Terbang perdana kemudian dilakukan tepat setahun lalu di pabrik penerbangan Chkalov di provinsi sebelah barat daya Rusia yakni Astrakhan. Drone ini mengambil rupa bumerang dengan saluran isap atau intake udara yang besar di bagian atas depan dan sebuah engine nozzle yang terkamuflase. Desain itu dibuat Biro Desain Sukhoi yang terkenal sebagai pabrikan pesawat tempur Rusia era Perang Dingin hingga kini yang terbaru, Sukhoi Su-35 Flanker I dan Sukhoi Su-57 Velon. Hampir berbobot 20 ton, Okhotnik setara 2 mesin jet tempur F-15 Eagle punya Amerika. Drone ini dirancang untuk bisa membawa persenjataan sebanyak lebih dari 6 ton, termasuk menyediakan tempat untuk rudal darat ke udara. Dirancang memiliki daya jelajah sampai 3.240 mil atau setara 5.214 km dan kecepatan maksimal 620 mil per jam atau hampir 1.000 km per jam. Okhotnik sejak awal dilukiskan sebagai sebuah drone berkemampuan melaksanakan misi pendukung pesawat tempur berawak. Si pemburu dilaporkan bisa mengeksekusi misi serangan melawan target musuh penting, termasuk sistem pertahanan udara, unit markas, dan lainnya. Okhotnik adalah bagian dari upaya Rusia menyamai Barat dalam sistem persenjataan otomatisnya. Dalam satu kasus, negara ini telah memproduksi dan mengerahkan drone dari darat Uran 9 ke dalam pertempuran di Suriah, tapi Uran 9 terbukti tak efektif di medan perang sebenarnya. Amerika Serikat yang telah menggunakan drone bersenjata sejak serangan 11 September 2011 juga pernah mengembangkan program serupa Okhotnik yang disebut Loyal Wingman. Ini adalah drone yang bisa beroperasi mendampingi pesawat tempur berawak namun telah menghentikannya. Amerika memiliki drone MQ-9 Reaper yang menewaskan Jenderal Garda Revolusi Iran Qasem Soleimani pada Januari lalu yang telah digunakannya sejak 2010. Tapi ini hanya dioptimalkannya menghadapi konflik, menghadapi kelompok-kelompok gerilyawan. Melawan pertahanan udara yang dipenuhi persenjataan modern, Reaper mungkin bisa langsung ditembak jatuh. Waduh. Angkatan Udara Amerika Serikat saat ini melanjutkan programnya sendiri untuk Loyal Wingman berupa drone-drone yang semi sekali pakai, sedang Angkatan Laut Amerika Serikat membeli MQ-25A Stingray yang berukuran cukup besar dari Boeing. Tapi ini drone tanker untuk melayani isi bahan bakar di udara pesawat tempur yang berbasis di kapal induk.